قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah menyimak dongengan karomah dari para wali, ya, dongengan yang dikisahkan oleh para habaib, itu ada pokoknya kaum muslimin, ya. Pokoknya kalau sudah habib, kemudian jadi wali, punya karomah, wah, manusia selain mereka itu udah kayak nggak ada apa-apanya kaum muslimin, ya. Normalnya manusia itu kaum muslimin, kalau jatuh dari ketinggian, ya selesai. Minimal ya cedera, remuk lah badannya, ya. Tulangnya itu patah mematah. Tapi ini beda lagi, ya. Ada kisah anak-anak, ini anak-anak kaum muslimin, yang cuma nyebut nama Habib kaum muslimin, kemudian terjun dari ketinggian, nggak apa-apa kaum muslimin. Jangankan mati, cedera pun tidak kaum muslimin. Luar biasa, ya. Coba kita simak dongengnya. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Umar Muhdhar? Bayangkan kenapa beliau bisa menjadi ulama besar, kutub besar, Al-Idrus Al-Akbar, Syamsis Sumus, Muhyin Nufus. Nah kaum muslimin, ini kisahnya Syekh Umar Muhdhar. Dan katanya siapa yang tidak kenal sama Syekh Umar Muhdhar? Banyak. Malah mayoritas kaum muslimin nggak kenal sama sekali. Yang kenal cuma para habaib sama para muhibbin, ya. Yang sering dengar nama Umar Muhdhar ini antara pendongeng dan yang didongengi. Kalau yang lain nggak ada yang kenal. Nggak ada yang pernah belajar bab tauhid, bab fikih dari perkataan Umar Muhdhar. Coba kajian-kajian yang membahas tentang tauhid, membahas tentang fikih, ya, yang pakai kitabnya Umar Muhdhar. Coba. Ya, nggak ada. Karena apa ya? Karena nggak dikenal. Ya, yang kenal cuma yang hobi dongeng, yang hobi mendongeng, dan yang hobi didongengi. Karena kitabnya mungkin kitab dongeng kaum muslimin, ya. Coba kita simak kaum muslimin, ya, bagaimana kisah Umar Muhdhar ini. Bayangkan Syekh Umar Muhdhar ini saking madomnya tinggi, kutub minal awliya, nama beliau saja bisa dijadikan mainan oleh anak-anak kecil di waktu itu. Nama Syekh Umar Muhdhar ini jadi mainan. Nah kaum muslimin, saking tingginya makom dari Umar Muhdhar ini, katanya namanya saja bisa jadi mainan. Kami jadi ingat masa kecil dulu kaum muslimin, pernah nonton film Susana, ya. Judulnya Suminten Edan. Nama Suminten ini juga jadi mainan kaum muslimin, jadi mainan anak-anak. Kalau Suminten lewat itu, anak-anak pada teriak tuh, Suminten Edan, Suminten Edan, Suminten Edan. Itu kalau kisah Suminten, ya, kisah Suminten yang dulu di sinetron apa namanya, Susana, ya. Mungkin kalau Umar Muhdhar ini beda lagi kaum muslimin, ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Contohnya anak-anak umur 7 tahun ya manjat tower, lompat sambil teriak, ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, sampai di tanah nggak patah kakinya. Weh, hebat kaum muslimin, ya. Cuma nyebut nama Umar Muhdhar saja, ya. Manjat tower, kemudian lompat dari atas tower sambil nyebut ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, sampai bawah nggak apa-apa katanya kaum muslimin. Itu anak-anak. Coba sekarang para habaib, ya, buktikan, praktekkan, ya, buktikan. Terjun satu-satu dari tower, kemudian sebut nama Umar Muhdhar. Apalagi cucu-cucunya tuh, yang habib dari kalangan apa namanya, Muhdhar, ya. Coba buktikan. Kita mau lihat apa yang terjadi. Masa kalah sama anak-anak, ya kan? Atau itu para habib yang sudah jadi wali. Nah, wali yang waras, wali yang majnun, yang gila itu, ya, buktikan. Masa sudah jadi wali, kemudian nggak bisa buktikan? Ya gimana, ya? Masa wali nggak berani? Pak Lutfi, ya, Lutfi bin Yahya, Pak Umar bin Hafiz, Pak Wan Sehon, Pak Abu Bakar yang di Gresik itu, coba buktikan, ya. Jangan tower lah, ketinggian kaum muslimin. Karena tower itu tingginya bisa sampai
70 meteran ya. Dari lantai 3 lah, lantai 3 gedung rumah ya. Kita mau lihat gimana hasilnya. Berani nggak kira-kira kaum muslimin? Yakin nggak ada yang berani ya? Yakin. Atau para muhibbin? Nah, ini para muhibbin ini. Ayo buktikan. Buktikan kecintaan kalian sama Umar Mukhdar ini. Terjun kalian satu-satu dari tower. Ya kan muhibbin dilindungi sama Habibnya. Habibnya wali ya. Habibnya wali melindungi. Jangankan masih di dunia, nanti pas mati saja Habibnya bisa melindungi tuh ya. Terjun kalian satu-satu dari tower ya. Coba ya. Kami jamin kalian itu modar sudah. Terjun dari tower yang tingginya 70 meter. Coba. Ya Allah. Kok mau gitu loh dikibuli sama Habib dengan dongengan-dongengan yang seperti ini kaum muslimin. La ilaha illallah. Ya, ini punya akal sehat, punya akal waras, malah dinonaktifkan. La ilaha illallah. Ya, coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Gimana dongengan dari Umar Mukhdar ini, gimana kelanjutannya? Naik loteng di atas rumah, ya loncat bareng-bareng orang 10 sambil teriak, ya Syekh Umar Mukhdar, ya Umar Mukhdar, sampai bawah tidak kenapa-napa. Nama Syekh Umar Mukhdar dijadikan mainan oleh anak-anak, dijadikan mediator, dijadikan tawasul perantara untuk menyelamatkan diri mereka. Magam yang tinggi yang sangat luar biasa. La ilaha illallah ya. Apa nggak sadar mereka ini selain ini cuma ngedap berusan kaum muslimin, cuma dongengan tipu-tipu, ini juga berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Itu kan artinya nyawa untuk mainan. Setor nyawa dengan melakukan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kalau kemudian ada yang membuktikan yang seperti itu kaum muslimin? Dibuktikan karena alasan mengharap pertolongan Pak Umar Mukhdar. Misal ya, mereka sedang di dalam kondisi genting, ada gempa, ada longsor, ada tsunami, atau mungkin jatuh dari pesawat dan lain sebagainya, tabrakan dan sebagainya ya. Mereka yakin ajal mereka ini sudah di depan mata kaum muslimin. Kemudian mereka teriak-teriak, ya Umar Mukhdar, ya Umar Mukhdar, berharap pertolongan dari Umar Mukhdar. Kalau mereka mati, apa bukan mati di atas kesyirikan itu namanya? Itu melebihi orang-orang kafir kaum muslimin. Baca surat Al-Ankabut ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menggambarkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza raqibu fil fulki da'amullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik ke atas kapal kaum muslimin, mereka itu berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai mereka ke daratan, mereka kembali lagi menyekutukan Allah. Kembali berbuat kesyirikan. Mereka sudah minta-minta kepada selain Allah. Nyebut-nyebut nama selain Allah. Lah ini ngaku muslim, tapi mengajarkan yang seperti itu. Ngaku anak nabi, anak cucu nabi, tapi mengajarkan yang seperti itu. Apa nggak bahaya ini namanya? Katanya man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Lah kalau akhir kalamnya diajarkan untuk nyebut nama Umar Mukhdar, ini gimana? Na'udzubillah min dzalik. Ya, sadarlah wahai para muhibbin, sadar. Ya, mumpung akhir kalam kalian ini belum menyebut nama Umar Mukhdar. Bahaya itu, bahaya. Kalau orang yang sehat, orang yang waras, pasti ingin akhir perkataannya bisa menyebut kalimat tauhid, la ilaha illallah. Beda lagi kalau orang yang otaknya sudah tercuci dengan habaib. Isinya mungkin nama-nama habaib. Kalau ada apa-apa refleksnya nyebut nama habaib. Bahkan pengen mati dengan perkataan akhir nama habaib. Nyebut nama habaib. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.